Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Kita sudah memasuki semester 2, yaitu semester genap. Pada pembelajaran kali ini, sayang sekali kita masih belum bisa bertatap muka, sehingga kita harus bertemu dalam keadaan yang seperti ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian bisa mengikuti pembelajaran di semester ini dengan lebih semangat lagi. Semoga hasil yang kalian dapatkan di semester kemarin bisa kalian perbaiki menjadi lebih baik di semester ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Pasti sudah memasuki tahun yang baru, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan, yang harus kalian capai di tahun ini agar bisa lebih baik daripada tahun kemarin ya. Setelah hasil yang kalian dapatkan, bagaimana hasil kalian? Apakah memuaskan atau mungkin kalian merasa kurang? Nah, di semester ini mari kita belajar lebih giat lagi, kita perbaiki nilai yang telah kalian dapatkan di semester kemarin. Untuk materi pada semester genap tahun ini, materi yang pertama kita yaitu tentang teks negosiasi ya. Teks negosiasi. Apa saja KD yang harus kalian capai di semester ini, di materi pertama ini? Yaitu KD 3.10, kalian bisa membaca, yaitu mengevaluasi pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu lisan maupun tertulis. Kemudian, apa yang harus kalian capai? Kalian harus bisa mendata apa itu pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Kemudian kalian harus bisa mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu lisan maupun tertulis. Baik, kita mulai ya. Kemudian kita mulai materi kita kali ini. Apa yang kalian ketahui tentang teks negosiasi atau tentang negosiasi itu sendiri? Nah, kalian bisa lihat ini di mana kira-kira ya? Ini ada di pasar, betul sekali. Jadi biasanya negosiasi itu yaitu terjadi interaksi sosial di mana biasa kita lakukan, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan masyarakat, entah itu ketika kita di pasar. Lalu apa itu sih negosiasi? Kalian pasti tidak asing dengan kata negosiasi. Jadi negosiasi kira-kira apa? Nah, negosiasi itu merupakan, nah, kalian bisa membaca di sini tulisan yang berisi, karena ini berupa teks, berarti tulisan yang berisi interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, jadi kalian harus lihat apa yang Ibu garis bawahi, Ibu tandai merah ini. Di sini ada kata-kata interaksi sosial. Jadi, tidak mungkin negosiasi itu dilakukan individu. Maksudnya apa? Interaksi sosial itu ada kaitannya dengan orang lain. Interaksi, komunikasi. Kemudian, di mana negosiasi itu harus mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kalau tidak ada kesepakatan, berarti itu bukan negosiasi. Kemudian, pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Jadi pasti kalian misalnya negosiasi, misalnya tadi contohnya ketika kalian di pasar, kalian pasti sebagai pembeli pasti ingin harga yang murah, sedangkan penjualnya pasti ingin untung yang banyak. Nah, itu yang dinamakan dengan
memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika mencapai kesepakatan, maksudnya bagaimana? Kesepakatan itu ketika si penjual dan si pembeli dia menyetujui dengan harga yang mereka sepakati. Nah, misalnya harganya awalnya si penjual itu menawarkan dengan harga 10.000, kemudian si pembeli menawar dengan harga mungkin 7.500. Nah, ketika si penjual menyetujui dengan harga yang diajukan oleh si pembeli, berarti itu artinya mencapai kesepakatan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi negosiasi itu di mana ada interaksi sosial yang fungsinya untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian, tujuan dari negosiasi, apa sih tujuan negosiasi itu? Yang pertama, jadi negosiasi itu untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Jadi perbedaan itu dipecahkan dan diatasi. Jadi perbedaan antara tadi orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, disatukan dan disepakati. Itu tujuan dari negosiasi. Kemudian memperoleh sesuatu dari pihak lain. Kalau tadi contohnya, jadi kalau si pembeli pasti dia ingin memperoleh barang yang dia inginkan, sedangkan si penjual berarti apa yang ingin dia peroleh? Dia ingin barangnya itu laku, seperti itu. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Jadi, kesepakatan itu harus diterima oleh kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak. Yang terakhir, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jadi, negosiasi itu berunding agar pendapat itu dapat diselesaikan. Seperti itu ya tujuannya. Kemudian unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi. Harus ada apa saja dalam negosiasi itu? Yang pertama, harus ada partisipan. Partisipan itu orang yang melakukan negosiasi. Jadi partisipan, orang yang berpartisipasi. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Pasti kalau negosiasi apa yang dirundingkan? Pasti antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti punya perbedaan, entah itu pendapat, entah itu saran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang terakhir, pasti harus ada kesepakatan. Jadi ini adalah 4 unsur yang ada dalam negosiasi. Adanya partisipan, adanya perbedaan kepentingan, adanya pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir adanya kesepakatan. Dalam negosiasi itu dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi secara lisan dan negosiasi secara tulis. Kalau negosiasi secara lisan, misalnya tadi di pasar, seorang penjual dan pembeli melakukan negosiasi tentang harga. Kalau secara tertulis itu misalnya kaitannya dengan ini, contohnya adalah surat penawaran barang. Ini kan bentuknya tertulis. Jadi dia mengajukan barang dalam ke suatu konsumen, mengajukan atau menawarkan barang. Ini contohnya adalah penawaran barang elektronik seperti itu. Jadi ada 2. Kalau secara lisan itu berarti misalnya bercakap-cakap. Jadi orang itu saling bertemu. Kalau secara tertulis berarti itu dalam bentuk tulisan. Kemudian cara melakukan pengajuan dan penawaran. Bagaimana cara kita melakukan pengajuan dan penawaran? Harus disampaikan secara sopan. Jadi tidak boleh kita membentak-bentak. Jadi misalnya kita merayu seseorang, itu kan harus secara sopan. Mungkin kita melakukan dengan cara yang kasar, dengan kata-kata yang bisa menyakiti pihak lain. Kemudian tidak menekan pihak lain. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang pihak lain itu tidak mau, ya sudah. Kemudian dalam melakukan pengajuan dan penawaran itu harus saling menguntungkan. Tidak boleh yang satu rugi, yang satu untung. Dan disertai dengan alasan yang kuat. Jadi harus ada alasan. Tidak serta-merta kita
memberikan opini atau memberikan pengajuan, tetapi tidak ada alasan yang kuat yang bisa. Jadi kalau kita mengajukan sesuatu itu harus dengan alasan agar orang lain itu tertarik, seperti itu ya. Jadi harus sopan, tidak boleh menekan, saling menguntungkan, dan harus disertai dengan alasan. Ibu lanjutkan. Ada pola penyajian dari teks negosiasi. Pola penyajian jadi bentuk dari teks negosiasi ini kaitannya dengan negosiasi secara tertulis ya. Jadi berupa teks atau berupa tulisan. Jadi dalam negosiasi pola penyajiannya itu bisa berupa cerita pendek atau narasi, bisa berupa dialog atau gabungan dari narasi dan dialog. Kalian bisa buka buku panduan kalian, buku paket kalian, di dalamnya ada contoh-contoh dari teks negosiasi. Kalau itu berupa cerita pendek, berarti itu berupa narasi berbentuk cerita pendek yang di dalamnya ada proses penawaran atau proses negosiasi. Kalau berupa dialog, pasti kalian sudah tahu bentuk dialog itu seperti apa ya. Berbentuk percakapan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Kalau gabungan dari narasi dan dialog itu bentuknya narasi, kemudian di dalamnya juga ada dialognya yang lebih menekankan pada uraian secara kronologis atau urutan peristiwa. Jadi kalian bisa buka-buka buku panduan kalian, buku paket kalian. Di dalam buku paket itu ada contoh dari pola penyajian teks negosiasi secara baik itu berupa narasi, dialog maupun gabungan. Saya Ibu lanjutkan ya. Sudah selesai. Jadi pertemuan pertama ini kita sudah membahas tentang apa itu teks negosiasi, kemudian bentuknya apa saja, kemudian unsurnya apa saja, dan pola penyajiannya. Baik, untuk pertemuan pertama ini silakan kalian pahami baik-baik. Apabila ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan secara langsung, bisa lewat Wapri atau lewat yang lainnya ya. Silakan kalian belajar lebih giat lagi. Kita akhiri pertemuan pertama ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Yuki. Doakan saya berumur panjang supaya kita bisa berjumpa kembali. Ibu akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.